Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul kematangan, fokus pengalaman, dan kontinuitas, fokus diskontinuitas dalam perkembangan anak. Saya Kristianti Fonesa Madara, NIM 1411104. Bagi tidak membuang waktu, saya langsung masuk. Yang pertama, latar belakang. Nah, semenjak dari masa kehamilan sampai meninggal itu manusia selalu mengalami yang namanya perubahan. Itu baik dalam bentuk fisik maupun kemampuan mental, psikolog. Jadi secara umum itu pertumbuhan dan perkembangan itu dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat progresif dan terus-menerus. Dalam siklus kehidupan itu manusia pasti mengalami yang namanya proses perkembangan. Itu baik segi fisik juga dan maupun psikolog tersebut. Contohnya seorang yang tidak berdaya dia sampai bisa menjadi seorang mahasiswa atau bisa berdaya. Dari latar belakang tersebut saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama itu apakah aspek kematangan ataukah aspek pengalaman yang terutama mempengaruhi perkembangan individu, atau apakah perkembangan itu merupakan sesuatu yang kontinuitas atau diskontinuitas. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang isu kematangan, fokus pengalaman, dan kontinuitas, fokus diskontinuitas dalam perkembangan anak. Yang pertama, pengertian kematangan. Nah, kematangan itu sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada setiap individu secara teratur berdasarkan genetik atau hereditas itu yang sudah mencapai kemasakan atau usia masak. Jadi kematangan diartikan juga sebagai warisan biologi sejak ia lahir dan dapat juga mempengaruhi perkembangan anak. Dari kematangan itu terjadi pada jaringan tubuh, syaraf, dan kelenjar disebut dengan kematangan biologis. Contoh juga pada anak usia 5 bulan, itu anak itu belum berjalan karena dalam psikisnya itu belum matang. Jadi untuk mencapai kematangan itu ada proses-proses latihan berjalan. Yang kedua, pengertian pengalaman. Nah, pengalaman itu sendiri merupakan peristiwa masa lampau yang dialami oleh setiap individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, di mana pengalaman itu dianggap sebagai unsur lingkungan yang yakni sebagai pengalaman instrumental yang diperoleh dalam kehidupan. Nah, pengalaman yang akan didapat menjadi aspek yang mempengaruhi perkembangan psikis anak. Nah, walaupun anak itu mendapatkan warisan genetik yang baik, jika lingkungan atau sarana kesehatannya itu kurang maksimal, nah pasti di saat itu juga anak itu dia mempengaruhi perkembangan setiap dari dia punya psikisnya. Kemudian kontinuitas, fokus diskontinuitas dalam perkembangan anak. Yang pertama, untuk pengertian kontinuitas. Nah, kontinuitas dalam perkembangan anak itu merupakan perubahan yang kumulatif, artinya dia dapat bertahap yang berlangsung secara tahap dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Contohnya itu dalam perkembangan seorang anak kecil itu dia mulai berjalan dengan naik Apollo, itu sebagai alat bantu untuk berlatih berjalan. Nah, selanjutnya untuk berjalan tanpa alat bantu. Nah, kita perhatikan satu dua langkah atau 3 langkah dan seterusnya sampai berjalan itu, bahkan anak itu juga bisa berlari. Nah, itu dari pengertian dari kontinuitas. Yang kedua, pengertian diskontinuitas. Nah, diskontinuitas dalam perkembangan anak itu merupakan perkembangan yang diarahkan oleh faktor-faktor internal biologis, di mana perkembangan itu dia melandasi pada perkembangan otak. Kemudian ada berat dan tinggi badan. Contoh dalam perkembangan berpikir anak ada juga tahap-tahap yang berbeda. Berikut pandangan para ahli MD dan Harmon dalam buku Fahrenheit dan Miller pada tahun 92. Itu dia menjelaskan bahwa persoalan yang melibatkan dua komponen yang berbeda, yaitu dua komponen. Yang pertama kontinuitas dan diskontinuitas. Yang pertama kita bahas, yang pertama itu kontinuitas itu para ahli itu dia mengartikan bahwa perilaku awal itu secara bersama akan membangun dan membentuk perilaku yang selanjutnya, atau sekurang-kurangnya itu perkembangan awal itu dia memiliki keterikatan dengan perkembangan selanjutnya. Contohnya pada usia 3 bulan itu anak itu sudah mulai menunjukkan dia keinginan untuk berhubungan dengan orang lain melalui dia punya wajah. Kemudian untuk periode 2 tahun itu anak itu sudah mulai berbicara dan memiliki banyak kosakata. Itu pada periode yang kedua. Itu
untuk pengertian kontinuitas dari para ahli. Yang kedua, diskontinuitas. Nah, para ahli mengartikan bahwa diskontinuitas ini merupakan aspek perkembangan yang muncul secara independen atau kekuasaan dari apa yang sudah muncul sebelumnya dan tidak dapat diprediksi dari perilaku-perilaku selanjutnya. Kesimpulan, kematangan itu adalah suatu kekuatan dari diri anak untuk mendorong berkembangnya suatu fungsi. Kemudian untuk pengalaman sendiri adalah peristiwa-peristiwa yang dialami individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, kontinuitas. Nah, kontinuitas itu perubahan yang kumulatif yang berlangsung secara bertahap dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Yang keempat, diskontinuitas itu perkembangan yang diarahkan oleh faktor-faktor internal biologis. Nah, perkembangan itu dia melibatkan perubahan kualitatif, bukan hanya kombinasi sederhana dari kemampuan atau perilaku terdahulu. Daftar pustaka. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya nanti ini kan makalah perdebatan, nanti saya tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan ibu. Terima kasih.